Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berdoa semoga saudara-saudari terkasih Jemaat GKI Epata senantiasa dalam keadaan yang baik. Renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-47 ayat yang ke-10 hingga yang ke-15 di bawah judul Perikop Keruntuhan Babel. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Roh-Mu bekerja bagi kami, menerangi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saya tidak akan membaca nas ini secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca bagian ayat yang ke-14 sebagai pokok renungan bagi kita pada hari ini. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan berasal dari bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Saudara-saudariku, Jemaat GKI Epata yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir kita pasti mengenal yang namanya jerami. Ketika seseorang membuka ladang dan panen setelahnya, jerami pasti akan banyak ditemui. Dalam kebiasaan di beberapa tempat, jerami kadang digunakan sebagai atap. Namun lazimnya jerami dibakar karena tidak diperlukan. Karena biasanya yang diperlukan bukanlah jerami, melainkan hasil dari ladang, dalam hal ini padi, atau dalam konteks ini menunjuk kepada gandum. Nas kita pada hari ini merupakan sebuah nas nubuatan tentang kerajaan Babel atau Babilonia. Dalam nas kita pada hari ini, bangsa Babilonia diibaratkan seperti jerami di ayat yang ke-14. Pada awalnya, Babel dipakai oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya Israel. Hal tersebut ditunjukkan dalam ayat yang ke-6 di luar bacaan kita. Namun tindakan yang dilakukan oleh Babel ternyata kemudian sangat kejam. Bahkan mereka menjadi congkak karena kejayaan kerajaannya. Kecongkakan tersebut ditunjukkan di dalam ayat yang ke-7 dengan istilah bahwa mereka selama-lamanya akan menjadi ratu. Di sisi lain kemudian, Babel memandang dirinya memiliki kekuatan untuk bertahan. Karena keyakinan atas ilah-ilah mereka dan secara khusus kemampuan supranatural dari orang-orang Babilonia yang ditunjukkan di ayat yang ke-12 dan yang ke-15. Hal tersebut tentunya membuat Babel berada dalam kondisi yang sangat dikdaya. Harus diakui pula bahwa pada saat itu memang kerajaan Babel berada dalam masa kejayaannya. Oleh sebab itu, nubuat akan keruntuhan Babel terkesan sesuatu yang mustahil. Namun, firman Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah firman yang hidup. Setelah masa-masa penuh kejayaan, akhirnya Babel pun jatuh di tangan Raja Koresi dari Persia. Nubuatan Yesaya menjadi kenyataan. Kecongkakan mereka terbungkam oleh kuasa firman Allah yang hidup. Nubuat Nabi Yesaya kemudian tergenapi. Babel ibarat jerami, tidak memiliki guna. Babel ibarat jerami yang terbakar, tidak dapat melawan Allah. Mereka tiada berdaya. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan,
bahwa api tersebut bukan untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Artinya bahwa api tersebut benar-benar membakar jerami tersebut, bukan sekadar memanaskannya, melainkan menghancurkannya. Itulah keruntuhan Babel. Saudara-saudariku, Jemaat GKI Pata yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melewati nas kita pada hari ini, kita belajar bahwa kejayaan bukanlah jaminan kita dapat bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kejayaan bukanlah jaminan yang membuat kita memandang orang lain lebih rendah dari diri kita sendiri. Kejayaan jangan membuat kita merasa bahwa kita mampu berdiri sendiri tanpa campur tangan Allah. Di tahun 1960-an, ada sebuah grup musik yang terkenal bernama The Beatles. Mungkin di antara saudara-saudari jemaat GKI Pata pernah mendengar atau bahkan lahir di tahun-tahun tersebut. Mereka sangat populer, namun pernyataan kontroversial yang diutarakan oleh salah satu personil mereka, John Lennon, yang berkata demikian, "Agama itu akan hilang dan tenggelam. Saya tidak perlu beradu argumen tentang itu. Saya benar dan akan membuktikannya. Kami lebih populer dari Yesus sekarang. Saya tidak tahu siapa yang akan hilang duluan, rock and roll atau Kristen." Pernyataan Lennon kemudian mengundang protes keras dari seluruh wilayah Inggris. Pernyataan mereka dipandang sebagai sebuah kecongkakan. Akibat pernyataan tersebut, perlahan-lahan grup band yang mendunia ini kemudian mulai ditinggalkan, dan pamor mereka semakin menurun. Hingga pada sekitar tahun 1970-an, band ini kemudian membubarkan diri. Ketika saya bercerita tentang ini, saya tidak dalam posisi mendukung seorang pembunuh yang menembak Lennon karena pernyataannya. Namun cerita ini saya ambil sebagai gambaran bahwa jelas apa yang dilakukan olehnya adalah sebuah gambaran kecongkakan. Karena kepopuleran yang luar biasa, ia memandang dirinya lebih tinggi. Bahkan kalau kita melihat sekarang, kekristenan tidak hilang, bahkan bertahan. Oleh sebab itu, pesan untuk selalu rendah hati dan tidak congkak adalah pesan yang jelas dari nas kita pada hari ini. Jikalau saat ini kita hidup berkecukupan, bahkan dalam kejayaan, kita patut bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Memiliki sikap yang seperti itu akan membawa kita menjadi berkat bagi sesama dalam kondisi baik yang kita terima sekarang. Sebagai padanan dari nas ini, seteringat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14b hingga yang ke-16 yang berkata demikian, "Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua yang demikian adalah salah." Bukankah sikap yang dilakukan oleh Babel adalah sikap yang seperti ini? Oleh sebab itu, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak menjadi congkak karena kejayaan dan kesuksesan yang kita terima. Sebab Allah tidak menyenangi orang-orang yang demikian. Hidup kita ibarat uap, dan kehidupan Babel dalam kecongkakan ibarat jerami. Lebih baik kita berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan?" Dan lebih bijak untuk berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Oleh sebab itu, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Amin.